Humazi terkekeh dan berkata, "Baiklah, nak, ayo kita pergi ke surga keempat dan bersenang-senang." Chen Ping menatap Huo Jingjing dan Mo Qingyun sekali lagi, lalu berbalik dengan tegas, dan bergegas menuju lorong bersama Humazi. "Aku pasti akan kembali untuk mencarimu." Suara Chen Ping bergema di alun-alun. Melihat kedua sosok itu menghilang di lorong, Huo Jingjing tidak dapat lagi menahan air matanya. Mo Qingyun menepuk bahunya lembut, matanya penuh antisipasi. Dalam perjalanan itu, turbulensi spasial berkecamuk, terus-menerus berdampak pada tubuh Chen Ping dan Humazi. Keduanya mengedarkan kekuatan spiritual mereka, menahan dampak turbulensi spasial, dan terbang cepat ke ujung lain lorong. Setelah waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya muncul di depan. Mata Chen Ping berbinar, dia mempercepat langkahnya, dan bergegas keluar dari lorong bersama Humazi. Keduanya mendarat di tanah yang tidak dikenal dan menarik napas dalam-dalam. Udara perih di sini puluhan kali lebih pekat daripada 3 langit. Langitnya biru kebiruan, dan pegunungan di kejauhan menjulang tinggi di antara awan. Beberapa monster kuat samar-samar terlihat mondar-mandir di antara pegunungan dan hutan. Chen Ping melihat sekelilingnya, sekilas keterkejutan tampak di matanya. Hukum langit dan bumi di surga keempat lebih sempurna daripada hukum di surga ketiga. Ada tekanan kuat di udara yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Tempat ini terasa sangat familiar. Humazi mendesah. "Omong kosong, kamu awalnya adalah seorang kultivator surga keenam. Kamu telah naik secara bertahap dari surga keempat ke surga keenam. Tentu saja kamu sudah familiar dengan itu." Chen Ping berkata tanpa berkata apa-apa. Setelah berkata demikian, Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa Taois Wuji merupakan seorang dewa dari surga keempat, dan ia bertanya-tanya apakah ia bisa bertemu dengannya. "Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang saya." Humazi mendesah pelan. Dia telah bereinkarnasi berkali-kali dan tidak tahu apa yang terjadi pada bangsanya. "Karena kamu sudah di surga keempat, kenapa kamu tidak pergi menemui orang-orangmu? Apa kamu ingat di mana mereka berada?" Chen Ping bertanya. "Sepertinya aku punya kesan." Humazi mengangguk. "Kalau begitu, ayo pergi." Chen Ping juga ingin bertemu dengan suku Humazi, sehingga dia bisa mengetahui lebih banyak tentang situasi di surga keempat. Angin kencang di langit keempat beberapa kali lebih kencang daripada angin di langit ketiga. Ketika Chen Ping dan Humazi terbang di udara, jubah mereka berdesir. Hutan di bawah bergejolak. Sesekali, sesosok monster raksasa menjulurkan kepalanya, tetapi setelah merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dari kedua orang itu, monster itu segera menyusut kembali. Seorang kultivator yang mampu terbang tinggi di surga keempat jelas bukan seseorang yang mampu diprovokasi. Seharusnya dekat. Humazi memilih jenggot pendeknya, mengerutkan kening. "Dulu, suku kami tinggal di 9 gunung yang saling terhubung. Bentuknya seperti naga yang sedang tidur, makanya dinamakan Gunung Jiupan. Tapi sepanjang perjalanan, yang kulihat hanyalah pegunungan terpencil. Aku bahkan tidak melihat barisan pegunungan yang layak." Chen Ping mengikuti Humazi dan memandangi pegunungan di bawah. "Kau sudah bereinkarnasi terlalu sering,
jadi wajar saja ingatanmu kabur. Mungkin karena perubahan medan, atau ada makhluk kuat yang menggunakan metode rahasia untuk menutupi jejaknya. Saat keduanya sedang mengobrol, angin yang mencurigakan tiba-tiba bertiup dari hutan lebat di bawah, dan 7 atau 8 serigala bersayap berdarah terbang ke angkasa, dengan bisa lengket menetes dari taring mereka. Jelas mereka menganggap serigala-serigala itu sebagai mangsa. Masing-masing serigala ini memiliki tingkat kultivasi tingkat ke-9 dari alam abadi longgar, dan mereka dianggap sebagai makhluk ganas di area luar surga keempat. Bising. Tatapan mata Chen Ping berubah sedikit dingin, pedang pembunuh naga mulai berdengung spontan, dan energi pedang emas menyapu. Engah, kemanapun energi pedang itu lewat, serigala berdarah itu terpotong-potong sebelum sempat berteriak. Darah yang berbau busuk itu tumpah ke hutan, menyebabkan keributan di hutan, tetapi tak ada monster yang berani menunjukkan kepalanya dengan mudah. Humazi mendecakkan bibirnya dan berkata, "Pedangmu semakin tajam. Dulu, aku berhenti. Chen Ping melambaikan tangannya cepat. Mari kita bicarakan tentang perbuatan muliamu setelah kita menemukan orang-orangmu. Jika kita masih belum menemukan petunjuk setelah terbang sekian lama, kita harus mencari orang yang masih hidup untuk menanyakan arah." Keduanya terus bergerak maju dan menemui beberapa gelombang monster bodoh di jalan, yang semuanya dibunuh oleh Chen Ping dengan cara yang menggelegar. Energi yang terkandung dalam ramuan batin monster-monster ini jauh lebih murni daripada energi dari 3 alam. Chen Ping mengumpulkan 7 atau 8 ramuan batin monster-monster ini, berniat menggunakannya untuk memurnikan pil di masa depan. Ketika matahari terbenam, langit diwarnai dengan cahaya yang luar biasa, menyelimuti awan dengan warna merah keemasan. Humazi tiba-tiba berhenti di udara, menatap lembah yang diselimuti kabut di depannya, alisnya berkerut, ada yang salah. Aliran energi spiritual di lembah ini sangat aneh, seolah-olah telah dirusak oleh manusia. Chen Ping mengikuti pandangannya dan melihat bahwa lembah itu tampak biasa saja, dengan garis-garis samar beberapa puncak gunung terlihat samar-samar dalam kabut. Dia mengaktifkan mata Tianming, dan cahaya perak redup muncul di pupil matanya yang gelap, dan penglihatannya langsung menembus lapisan kabut. "Memang ada masalah," kata Chen Ping dengan suara berat. "Kabut itu tidak terbentuk secara alami, melainkan sebuah susunan ilusi berskala besar, dan pusat susunan itu tersembunyi di bawah puncak utama di tengah lembah. Susunan itu tersusun dengan sangat halus. Jika kau tidak sengaja menjelajahinya, ia akan dengan mudah membawamu ke tempat lain." Humazi tiba-tiba menjadi waspada. "Sudah kubilang. Pasti suku-suku itu menyembunyikan wilayah mereka dengan susunan ilusi. Cepat, hancurkan." Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menuangkan kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam pedang pembunuh naga. Energi pedang emas mengembun pada bilahnya, memancarkan fluktuasi yang mendebarkan. Dia tidak menyerang pusat formasi secara langsung, tetapi mengincar titik terlemah formasi ilusi dan menebasnya secara tiba-tiba. Merusak. Energi pedang yang tajam merobek langit dan menebas dengan ganas kabut yang tampaknya kosong. Terdengar suara dengungan yang teredam, dan kabut di seluruh lembah mulai berputar hebat,
seperti permukaan danau yang dilempari batu, menimbulkan riak-riak energi melingkar yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Susunan ilusi itu bergetar hebat, dan garis besar gunung yang awalnya kabur menjadi jelas. Namun saat melihat pemandangan itu dengan jelas, senyum di wajah Humazi langsung membeku, digantikan oleh ekspresi keheranan yang luar biasa. Memang ada 9 puncak yang bergelombang, dan bentuknya hampir persis sama dengan Gunung Jiupan dalam ingatannya. Namun, tidak ada jejak pemukiman manusia di puncak gunung. Sebaliknya, yang tersisa adalah istana-istana hitam pekat dengan tengkorak-tengkorak mengerikan dan totem kelelawar yang terpahat di puncaknya. Energi iblis yang pekat menyelimuti gunung bagai awan gelap, yang bertentangan dengan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Bukankah ini wilayah suku kita? Bagaimana mungkin? Suara Humazi bergetar, dan rasa sakit serta amarah terpancar di matanya. Itu iblis. Gaya arsitektur ini adalah karya iblis. Mata Chen Ping terfokus. Ia bisa dengan jelas merasakan aura iblis yang terpancar dari istana-istana itu. Aura itu persis sama dengan aura para kultivator iblis yang ia temui di surga ketiga, hanya saja lebih murni dan lebih mendominasi. Tepat saat susunan ilusi itu hancur, aura dahsyat tiba-tiba meletus dari puncak di tengah 9 puncak tersebut. Terdengar suara tua dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Siapa orang bodoh yang berani masuk ke area terlarang istana iblis hitamku? Saat kata-kata itu terucap, sesosok berjubah hitam naik ke langit dari istana di puncak utama dan langsung muncul di hadapan mereka berdua. Itu adalah seorang lelaki tua berwajah kuyu, rongga mata cekung, pupil berwarna hijau tua yang aneh, dan kabut hitam samar menyelimuti tubuhnya. Jelas sekali bahwa ia telah mencapai tingkat pertama alam abadi duniawi. Lelaki tua itu melirik Humazi, dan ketika ia melihat aura manusia pada dirinya, tatapannya menunjukkan penghinaan yang tak terselubung. Beraninya manusia rendahan dari negeri dongeng yang tersebar itu mengamuk di istana iblis hitamku. Sepertinya manusia di surga keempat semakin tidak toleran dalam beberapa tahun terakhir. Humazi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia menunjuk lelaki tua itu dan berteriak, "Omong kosong. Ini Gunung Jiupan, milik keluarga Huku. Sejak kapan ini menjadi wilayah keluarga iblismu? Kurasa kau sudah bosan hidup. Beraninya kau menyerbu tanah suci keluargaku." Keluarga Hu. Pria tua itu tertawa aneh seolah mendengar sesuatu yang lucu. "Saya sudah bertugas di sini selama 100 tahun, dan saya belum pernah mendengar tentang keluarga Hu. Gunung Jiupan ini sudah lama tak bertuan. Istana iblis hitam saya telah menempatinya, jadi beraninya kau, manusia rendahan, datang dan meminta penjelasan." Pengadilan kematian. Humazi murka, dan kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba meledak. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi sebelum reinkarnasi, ia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia membentuk segel dengan tangannya, dan sebuah telapak tangan raksasa berwarna oker tiba-tiba muncul, menghujani lelaki tua itu dengan kekuatan yang dapat meruntuhkan gunung dan membelah batu. "Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri." Pria tua itu menyeringai kejam, dan ia terlalu malas untuk menggunakan senjata ajaibnya.
Ia hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan energi iblis yang terkondensasi berubah menjadi cakar tajam, dengan mudah mencabik-cabik telapak tangan raksasa berwarna kaki itu. Segera setelah itu, cakar iblis itu terus mengerahkan kekuatannya dan menghantam dada Humazi dengan keras. Engah, Humazi terpukul keras dan menyemburkan darah. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh terguling-guling ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Tuan Hu, tatapan Chen Ping berubah dingin, dan dia langsung berdiri di depan Humazi, mengarahkan pedang pembunuh naga ke arah lelaki tua itu. Penggarap iblis, beraninya kau bersikap begitu lancang di hadapanku. Orang tua itu mengamati Chen Ping dari atas ke bawah, dan saat melihat Chen Ping sudah berada di alam sansian tingkat ke-6, sorot matanya semakin menunjukkan penghinaan. Ada lagi bocah jahil yang datang. Apa kau pikir kau bisa melewati tingkat ke-4 hanya dengan membunuh beberapa monster jahil? Kesenjangan antara makhluk abadi di bumi dan makhluk abadi yang tersebar berada di luar imajinasi Anda. Ya, Chen Ping mengangkat bibirnya dengan lengkungan dingin. Kalau begitu aku ingin mencoba, seberapa kuatkah tingkat pertama alam abadi duniawi? Sebelum ia selesai berbicara, sosok Chen Ping telah menghilang. Pupil mata lelaki tua itu sedikit mengecil, dan ia merasakan niat membunuh yang dahsyat menghampirinya. Tanpa sadar ia menawarkan perisai hitam, yang diukir dengan jiwa-jiwa penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura suram. Dentang, pedang pembunuh naga itu bertabrakan dengan perisai hitam, menimbulkan suara benturan logam yang tajam. Lelaki tua itu hanya merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa, dan lengannya sedikit mati rasa. Ia terkejut dan menyadari bahwa kultivator manusia tingkat 6 di alam keabadian yang tersebar di hadapannya jelas bukan orang biasa. Menarik sekali. Pantas saja kau begitu sombong. Pria tua itu menyeringai, tapi itu saja. Energi jahat dalam tubuhnya melonjak liar, dan roh dendam pada perisai hitam itu tampak hidup, mengeluarkan teriakan melengking dan menerkam ke arah Chen Ping. Pada saat yang sama, ia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, retakan muncul di tanah, dan sulur-sulur setan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti ular berbisa dan melingkar ke arah Chen Ping. Itu hanya hal sepele. Chen Ping mendengus dingin, dan menggunakan mata Tianmingnya secara maksimal, melihat lintasan serangan lelaki tua itu dengan jelas. Gerakan kakinya berubah, dan ia berpindah-pindah di antara tanaman merambat iblis dan roh-roh pendendam seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Saat pedang pembunuh naga melambai, energi pedang emas saling bersilangan dan mencabik-cabik semua roh pendendam dan tanaman merambat iblis. Mustahil, senyum di wajah lelaki tua itu membeku. Ia tak menyangka serangannya bahkan tak menyentuh ujung baju lawan. Tidak ada yang mustahil. Suara Chen Ping seakan datang dari dunia bawah. Kau baru saja bilang ras manusia itu rendah. Kau bilang jurang pemisah antara makhluk abadi di bumi dan makhluk abadi yang tersebar tak terjembatani. Sekarang, akan kutunjukkan betapa konyolnya rasa superioritasmu itu di hadapanku. Begitu selesai berbicara, aura Chen Ping tiba-tiba melonjak,
dan kultivasinya di alam Sanxian tingkat ke-6 menunjukkan tanda-tanda terobosan. Ia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang pembunuh naga, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang itu, memancarkan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Merusak. Chen Ping mengeluarkan teriakan rendah, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah orang tua itu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Pedang ini mungkin tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan paling maskulin dan dahsyat untuk mematahkan ilusi, membunuh delusi, dan menghancurkan kejahatan. Ia adalah musuh bebuyutan para pembudidaya iblis.